Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu Pentakosta yang dilayangkan secara online. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Asaria Windaheri Haan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan berpegang bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan menyertaimu juga.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk doa hari ini. Mari kita berdoa. Allah kami yang kekal dan maha mulia, di hari ke-10 setelah kami mengingat rayakan kenaikan-Mu ke sorga, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Sebagai hamba dan pelayan-Mu, juga kami sebagai umat-Mu, biarlah kami tidak bimbang dan takut kemanapun Roh-Mu menuntun kami. Saat Roh Kudus dicurahkan kepada kami, buatlah pikiran kami selalu terbuka saat Engkau memberi pengajaran kepada kami. Saat Roh Kudus dicurahkan kepada kami, buatlah tindakan yang kami lakukan sebagai ungkapan syukur dan menjadi saksi karena Engkau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kepada kami. Saat Roh Kudus dicurahkan kepada kami, buatlah perkataan Kristus diam di dalam kami, supaya setiap perkataan yang penuh hikmat selalu terucap dari mulut kami. Saat Roh Kudus dicurahkan kepada kami, buatlah hati kami selalu mau diperbaharui. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh di tengah-tengah keterbatasan kami hanya bisa dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami setiap firman yang Engkau sampaikan di dalam setiap pemberitaan-Mu. Dalam bacaan dan perenungan firman yang akan kami jalani bersama, biarlah kami dikuatkan, dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan setiap firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, biarlah firman itu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini dibacakan dari Alkitab, terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang menyatakan, "Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku,
pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya, sehingga pada minggu pagi hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah secara online. Dan pada kesempatan di hari Pentakosta ini, Majelis Sinode memberikan judul renungan kita, dipulihkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pentakosta yang saat ini dirayakan oleh seluruh umat Tuhan, sebenarnya merupakan hari raya umat Yahudi yang diselenggarakan 50 hari setelah perayaan Paskah, atau kira-kira selama 7 minggu. Pentakosta merupakan salah satu dari 3 hari raya besar umat Yahudi. Selama 1 tahun, bangsa Yahudi merayakan pengucapan syukur atas hasil panen yang mereka terima dari Tuhan. Akan tetapi, pada saat ini, Pentakosta bagi orang-orang Kristen memiliki arti yang cukup berbeda dengan apa yang dilakukan di dalam tradisi umat Yahudi. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Ia memberitahu para murid-Nya bahwa Roh Kudus akan datang setelah Dia, sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan 40 hari setelah Yesus bangkit, 10 hari setelah Ia naik ke surga, tepat hari yang ke-50, janji Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan Yesus, digenapi. Ketika Petrus dan jemaat mula-mula berada di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita bisa melihat bersama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita saksikan dalam peristiwa Pentakosta yang dialami oleh murid-murid saat itu ternyata sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Kita bersama-sama membaca dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Bagaimana di situ kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Roh Allah, Roh Kudus dicurahkan kepada seluruh umat manusia. Kita bersama-sama melihat latar belakang Yoel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yoel dari namanya itu artinya adalah Tuhan adalah Allah. Jadi kalau kita melihat arti nama itu, maka Yoel harus memberitahukan pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah
di dalam hidupnya. Yoel bernubuat di Yehuda dengan fokus di Yerusalem. Ia berada di sekitar lingkungan bait Allah. Yoel memberitakan seruan pertobatan bagi umat Tuhan tatkala mereka mengalami musibah dan penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pokok seruan dari Yoel terutama adalah tentang kedatangan hari Tuhan. Hari Tuhan akan datang sebagai akibat yang harus ditanggung oleh umat Israel terhadap sikap dan perbuatannya di hadapan Allah. Ada dua sikap yang dapat kita uraikan di sini. Yang pertama yaitu sikap ketidaktaatan umat Israel kepada Tuhan Allah. Dan yang kedua, sikap bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Di mana masing-masing sikap yang diambil oleh umat ini memiliki konsekuensi atau dampak bagi kehidupan umat Israel. Ternyata pada kesempatan minggu yang lalu, kita bersama-sama membaca kitab Yoel pasal yang pertama, di mana di dalamnya digambarkan bencana yang besar yang harus dihadapi oleh umat Israel. Bencana yang ditimbulkan tulah belalang yang datang secara bertubi-tubi, mulai dari belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat sampai dengan belalang pelahap, semuanya memakan habis apa yang ada di dalam bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi umat Israel saat itu, serangan belalang tersebut merupakan bencana yang sangat besar. Boleh dikatakan itu adalah bencana nasional, karena penduduk Israel sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan peternakan. Mereka menanam gandum, anggur, pohon ara, mengembalakan ternak. Apa yang mereka tanam, apa yang mereka harapkan, ternyata habis dimakan oleh belalang-belalang itu secara bertubi-tubi. Sebagian dari bangsa Israel adalah suku Lewi yang bekerja di dalam bait Allah. Mereka menggantungkan hidupnya pada persembahan korban dari umat Israel. Tetapi karena umat mengalami penderitaan, apa yang mereka dapatkan? Mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Semua telah dilalap oleh belalang, maka pupuslah harapan mereka. Bencana dan musibah besar bakal terjadi dan menghancurkan seluruh aspek kehidupan di umat Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa dampak dari bencana yang diakibatkan oleh wabah belalang tersebut? Dampak yang kita lihat bersama-sama dari bacaan. Yang pertama yaitu para pemabuk atau peminum anggur menangis meratap karena anggur sudah dirampas. Ini menggambarkan satu keadaan hubungan relasi antar manusia sudah mulai renggang, sudah mulai rusak. Kita melihat bahwa anggur adalah minuman yang disajikan oleh orang Israel ketika mereka mengadakan pesta-pesta perjumpaan dengan sesama manusia. Tetapi saat ini anggur telah habis. Yang tinggal adalah ratapan, karena mereka sudah tidak dapat lagi minum anggur dan tidak dapat lagi menjalin hubungan relasi dengan sesama manusia. Yang kedua, di dalam bacaan pasal 1 ayat 8, mereka meratap seperti anak dara yang melilitkan kain kabung. Di sini menggambarkan suatu keadaan yang benar-benar tertekan, mereka stres, bahkan depresi menghadapi bencana tersebut. Mereka mengalami kesulitan untuk makan, kebutuhan ekonomi tidak bisa mereka penuhi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanya meratapi dengan penderitaan yang dia alami. Yang ketiga, Bapak Ibu Jemaat, ternyata korban sajian dan korban curahan itu sudah lenyap. Para imam dan pelayan Tuhan berkabung. Umat kita tidak dapat lagi melakukan kewajiban untuk memberikan korban persembahan di rumah Tuhan akibat musibah dan penderitaan yang mereka alami. Relasi antara umat dengan Allah juga mulai terganggu akibat bencana ini. Dampak bencana yang keempat, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ladang-ladang itu sudah musnah.
Gandum, anggur, minyak semuanya musnah. Para petani malu, tukang kebun anggur meratap karena semuanya musnah akibat bencana tersebut. Sudah tidak ada harapan lagi bagi umat Israel ketika Allah mengizinkan bencana itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Semuanya hancur, semuanya musnah. Bahkan hewan ternak, binatang-binatang di padang, mereka menjerit karena padang rumput telah kering, telah hangus terbakar, sumber air telah musnah dilalap api. Sudah tidak ada lagi harapan di dalam kehidupan umat Israel. Ketika mereka mengalami satu musibah dan penderitaan, demikian hebatnya, maka Allah melalui Yoel menyatakan bahwa kedahsyatan musibah dan bencana yang dialami umat Israel itu adalah atas kehendak dan izin Allah karena sikap dan perbuatan mereka yang tidak taat kepada Allah. Di tengah situasi penderitaan, umat saat itu Tuhan hadir. Tuhan menyerukan apa yang harus diperbuat oleh umat Israel. Apa yang harus mereka kerjakan. Hanya ada satu kata jemaat, bahwa mereka harus bertobat. Yoel menyerukan satu seruan, "Hai bangsa Israel, bukalah matamu, lihatlah keadaanmu saat ini. Sudah tidak ada lagi makanan. Kalian mulai kelaparan. Hubungan dan relasi dengan sesama manusia rusak. Hubungan relasi kalian dengan Allah juga rusak. Anak-anak meratap, semua orang menderita bahkan depresi. Binatang pun mati kelaparan. Apa yang harus engkau perbuat? Wahai, hari itu, hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Kalau kalian tidak melakukan pertobatan, Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi dari apa yang dialami saat itu. Jadi intinya adalah bertobat. Bangsa Israel diminta untuk bertobat. Jika tidak bertobat, maka bencana yang lebih besar dan dahsyat akan mereka alami. Seruan untuk bertobat umat Israel ini dilaksanakan yang pertama-tama dan yang utama dimulai dari pemimpin-pemimpin umat. Para imam-imam, para tua-tua, pelayan-pelayan Tuhan, mereka mulai bertobat. Kita bisa membaca bersama di dalam pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-27. Di situ sangat panjang lebar dijelaskan apa yang harus mereka kerjakan. Ketika kita melihat seruan untuk bertobat yang disampaikan oleh Nabi Yoel pada pasal 2 ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Jadi yang diminta adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu kepada Tuhan. Serta dilanjutkan dengan mengoyakkan hati. Kita tahu Bapak Ibu, ketika bangsa Israel atau tradisi umat Israel, mereka ditunjukkan kepada satu kesalahan dan mereka mengakui dan menyesalinya. Yang pertama dilakukan adalah mereka mengoyakkan bajunya. Dikoyakkan bajunya, menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Mereka mengakui kepada Tuhan tentang dosa yang diperbuatnya. Tetapi Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan menginginkan yang dikoyakkan adalah hati. Ada kesungguhan yang muncul murni dari dalam hati umat yang mengaku menyesal di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dilanjutkan lagi bahwa pertobatan yang dilakukan yaitu dengan meniupkan sangkakala di Sion dan melakukan puasa kudus. Memaklumkanlah perkumpulan raya, pasal 2 ayat 15. Dan yang terakhir, pertobatan yang diserukan adalah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Jika pertobatan itu dikerjakan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya menyertai kehidupan bangsa Israel, membangkitkan semangat kepada pemimpin-pemimpin umat, dan memberikan pemulihan kepada umat Israel. Tuhan berjanji, ketika umat mulai bertobat dan berbalik kepada Allah, maka janji Tuhan yang pertama, kehidupan mereka akan diberkati dan berkat itu akan tercurah sampai melimpah-limpah. Mereka dikenyangkan dengan gandum, anggur, minyak, serta hasil panen, hasil semuanya menjadi berlimpah-limpah. Dan yang kedua, Tuhan akan melindungi umatnya dan menjauhkan umatnya dari ancaman musuh-musuh Israel. Yang ketiga, Tuhan akan memulihkan keadaan tahun-tahun yang kelam dari bencana itu dan digantikan dengan kemakmuran dan kelimpahan. Ini adalah janji Tuhan. Dan yang terpenting, yang keempat, Tuhan akan tinggal di antara umat Israel, menyertai kehidupan umat Israel. Ketika kita membaca bersama Yoel pasal 2 ayat 28 dan seterusnya, di situ janji Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua umat manusia. Jadi Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan umat, bahkan roh-Nya dicurahkan kepada setiap umat sehingga anak-anak laki-laki dan anak perempuan dapat bernubuat. Orang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Ini adalah janji Tuhan ketika umat mau bertobat dan sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Curahan Roh Kudus di dalam bacaan kita mengingatkan kita pada satu peristiwa yang tadi saya jelaskan di awal, Pentakosta. Dan apa yang kita baca ini pun disinggung oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 21. Lalu apa yang disampaikan oleh nubuatan Nabi Yoel ini, itu benar-benar dirasakan oleh murid-murid pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama melihat bagaimana roh Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan itu boleh kita rasakan dalam kehidupan jemaat saat ini. Kami melihat banyak sekali manifestasi dari pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, sehingga gereja Tuhan saat ini boleh bertahan. Gereja Tuhan boleh tetap melaksanakan tugas dan panggilannya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bersama bahwa sejak nubuatan Nabi Yoel, dan itu terjadi terus sampai dengan saat ini, dengan catatan bahwa kita juga harus tetap bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita kemudian melihat bagaimana Roh Kudus turun dicurahkan Allah dari surga, turun seperti lidah-lidah, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di para jemaat gereja mula-mula ketika kita melihat bersama dalam bacaan di Kisah Para Rasul. Setelah itu kita bisa melihat berulang kali kisah pencurahan Roh Kudus tidak hanya terjadi ketika Pentakosta saja, tetapi Roh Kudus tetap tercurah di dalam kehidupan jemaat mula-mula saat itu. Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul pasal 11, pasal 19 dan seterusnya menunjukkan bagaimana karya Tuhan, Roh Tuhan dicurahkan kepada setiap umatnya. Sehingga selama kuasa itu hadir, roh itu hadir, maka berbagai manifestasi rohani seperti berbicara dalam bahasa roh, bernubuat, memuji Tuhan, tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel jauh sebelumnya. Dan itu terjadi di dalam kehidupan umat saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk kita ambil, untuk memperoleh janji-janji pemulihan Tuhan dan menerima curahan Roh Kudus.
Ketika Yoel mengingatkan, bersama-sama kita melihat bersama pasal 2 ayat 32, menyatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi ingatlah, kita selalu berseru kepada Tuhan, dan ini dikutip oleh Rasul Paulus dalam suratnya Roma pasal 10 ayat 13 sampai 14. Sebab tidak ada perbedaan lagi antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Janji ini tentu saja berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk Anda dan saya berlaku di dalamnya. Jadi kita harus tetap berseru kepada Tuhan, tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, seperti apa yang telah dilakukan oleh rasul-rasul, oleh umat Israel. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikisahkan di dalam kehidupan umat Israel saat Nabi Yoel menyatakan ini, ketika mereka mengalami musibah dan bencana, pada saat ini juga dunia sedang menghadapi musibah yang besar. Virus COVID-19 merupakan bencana yang sangat dahsyat yang menyerang seluruh dunia dan sudah menimbulkan korban yang sangat banyak, entah berapa jumlahnya, menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, bahkan sampai dengan keterpurukan sosial ekonomi. Tanpa memandang bulu siapa saja akan mengalami musibah ini. Seluruh bangsa di dunia berjuang untuk melawan pandemi ini dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu mencegah supaya ini tidak menyebar. Dan ini sungguh sangat menyulitkan kita. Istilahnya apa Bapak Ibu? Lockdown. Ya. Dan bagaimana semuanya serba terbatas. Dan di samping mencegah penyebaran, mereka juga berjuang untuk menyembuhkan yang sakit. Dan sedang mencari vaksin dan obat untuk menangkal, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh individu untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan upaya-upaya itu terus dilakukan supaya pandemi ini segera berakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemerintah kita saat ini juga terus berjuang agar bangsa Indonesia bisa menang melawan COVID-19. Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mencegah penularan dan mencegah bertambahnya jumlah korban. Keadaan ini memaksa kita untuk hidup menuruti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, supaya kita semua selamat dari wabah ini. Dan saat ini telah hampir 3 bulan Bapak Ibu, pandemi COVID ini masih belum berakhir. Kita berharap musibah ini segera berakhir, agar seluruh dunia dipulihkan, ekonomi pulih, kehidupan sosial kembali pulih, berjalan normal kembali, dan persekutuan gereja juga dapat berjalan dengan normal kembali seperti sedia kala. Sehingga kita kembali dapat bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Itu harapan dan kerinduan kita bersama. Tetapi inilah yang terjadi dan inilah yang kita alami saat ini. Semacam bencana yang dialami juga oleh umat Israel saat itu. Di tengah-tengah persekutuan pelayanan gereja, marilah kita bersama-sama berdoa. Memohon belas kasihan Tuhan agar dunia segera dipulihkan. Sama seperti Yoel yang menyerukan pertobatan agar keadaan Israel dipulihkan. Demikian juga dengan keadaan saat ini.
Mari kita menyerukan pertobatan bersama-sama. Kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, sehingga kuasa dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus boleh dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan pandemi ini akan segera berakhir. Hanya kuasa Tuhan yang mampu melepaskan kita dari segala musibah dan bencana. Pentakosta sebagai peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah kepenuhan kehadiran Tuhan yang memberikan daya hidup bagi seluruh umat Tuhan supaya umat memiliki kekuatan dan mampu menghadapi dan menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan yang luas dan tidak terbatas. Bersama dengan curahan Roh Tuhan, pemulihan pasti akan terjadi, pembaharuan pasti akan terjadi, dan penyertaan Tuhan pasti tetap ada di antara kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merenungkan nubuat Nabi Yoel di hari Pentakosta ini, kita diajak untuk senantiasa memberi diri agar dipulihkan oleh Roh Allah dari cara hidup yang buruk dan sesat. Pemulihan Allah ini yang memampukan kita untuk menggunakan karunia-karunia roh yang dianugerahkan kepadanya dengan rendah hati, serta mengupayakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tantangan yang harus kita hadapi saat ini. Jemaat Tuhan, maukah kita dipulihkan dari keterpurukan ini? Bukalah hatimu bagi Roh Allah. Biarlah kuasa dan kasih-Nya senantiasa menyertai dan membimbing hidup kita. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan kuasa, yang telah mencurahkan roh-Nya kepada kami, sehingga saat ini kami boleh merasakan kekuatan roh-Mu yang kudus di dalam setiap hati kami masing-masing, di mana Tuhan telah mengobarkan semangat pada kami untuk tetap hidup setia dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini dalam keadaan yang lemah, penuh dengan penderitaan, bangsa kami mengalami satu hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi. Di mana saat ini kami melihat wabah yang ditimbulkan dari COVID-19 ini demikian dirasakan, menghimpit secara ekonomi, sosial, bahkan terlebih di dalam persekutuan pelayanan kami. Tuhan Yesus Kristus, sama seperti yang dialami oleh umat-Mu Israel saat itu. Kami rindu Tuhan untuk bisa bertobat, berbalik kepada Tuhan, serta memohon belas kasihan Tuhan, supaya kita dibebaskan dan dipulihkan dari keadaan ini. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Wabah COVID yang boleh terjadi di dalam kehidupan bangsa ini sungguh menjadi sesuatu yang berat yang harus dialami, terutama oleh tim dokter, para medis, dan sukarelawan yang mereka harus berjuang untuk menyelamatkan pasien, baik itu pasien yang positif, ODP, PDP, serta keluarga-keluarga mereka. Di tengah-tengah keterbatasan alat yang harus melindungi diri mereka, serta masih belum adanya obat, antivirus, bahkan vaksin untuk menyembuhkan dari COVID. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan boleh menolong bangsa kami, menolong umat-Mu yang ada di dunia ini, sehingga apa yang terjadi boleh Tuhan pulihkan kembali. Tuhan boleh membawa kehidupan umat-Mu yang ada di dunia ini kembali kepada keadaan sedia kala. Tapi kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan. Tapi kami yakin, kami akan berseru balik kepada Tuhan dan mulai memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga kami yakin pemulihan dari Tuhan akan terus berlaku di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Dan Tuhan akan kembalikan itu sampai dengan berlimpah-limpah. Inilah harapan kami. Biarlah Tuhan nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Bagi warga masyarakat yang terkena dampak dalam segala sektor, baik ekonomi, baik pendidikan, pekerjaan, ataupun apa yang mereka geluti saat ini, yang harus menanggung akibat yang berat, berikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka semua. Kami yakin Tuhan juga akan menolong setiap umat-Mu yang saat ini terdampak. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Tuhan akan jawab mereka. Tuhan akan curahkan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, biarlah pemulihan dari Tuhan ini yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan umat-Mu saat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini ada di muka bumi. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan-pelayanan gereja, di mana mereka juga menyerukan pertobatan di dalam kehidupan umat masing-masing. Mereka juga menyerukan ketaatan kepada Tuhan menjadi satu kunci untuk melepaskan diri dari segala permasalahan yang ada. Dan biarlah pelayanan-pelayanan gereja boleh memberi dampak positif di dalam kehidupan umat-Mu, di dalam kehidupan masyarakat.
Sehingga gereja menjadi garam dan terang itu benar-benar terrealisasi di dalam kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, GPIB secara sinodal, kami juga berdoa untuk GPIB Tuhan, di mana pelayanan-pelayanan yang ada mulai tingkat majelis sinode hingga jemaat-jemaat yang ada di daerah-daerah. Tuhan berkati kami. Di tengah-tengah tantangan yang harus dihadapi saat ini, kesulitan finansial, kesulitan-kesulitan relasi bersama-sama dengan jemaat, majelis, presbiter, dan semuanya terjadi permasalahan akibat dampak ini Tuhan. Kami rindu Tuhan pulihkan semuanya. Walaupun saat ini kami bersama-sama menikmati ibadah secara online, kami boleh menikmati itu di rumah masing-masing. Tapi biarlah pertumbuhan iman jemaatmu tetap terjaga, sehingga umatmu boleh tetap memuji memuliakan nama Tuhan, dan terus memandang dan berharap kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB Hosea Surabaya. Kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan di tengah-tengah umatmu di jemaat GPIB Hosea ini. Tuhan berkati jemaatmu, Tuhan kiranya berikan pertolongan dan jamahanmu di tengah-tengah tantangan yang harus dihadapi oleh umatmu saat ini. Bagi kami jemaat yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, dampak dari pemutusan hubungan kerja, kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan untuk mencukupi kebutuhan dasar kami. Tuhan tolong penuhilah kebutuhan mereka. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan untuk bisa terus bertahan di tengah-tengah hambatan yang ada. Dan tangan-Mu yang penuh kuasa akan menolong kehidupan jemaat-Mu. Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam pertobatan, supaya kami boleh tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Lontoh selaku Ketua Majelis Jemaat Tuhan. Berikan kekuatan kepada Bapak Pendeta di dalam memimpin umat-Mu yang ada di GPIB Hosea ini. Berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan kepadanya. Dan Tuhan kiranya berikan hikmat di dalam melayani, sehingga umat-Mu boleh mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Demikian juga dengan para presbiter, penatua diakan. Tuhan kiranya pakai kami semua untuk bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, pelayan-pelayan Tuhan yang tetap berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan, yang terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan para pengurus Pelkat Komisi. Kami tahu Tuhan, sekarang ini dalam keadaan yang kami tidak bisa berbuat banyak, tetapi kiranya Tuhan boleh memberikan kami kekuatan untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang baik, supaya mereka tetap hidup setia kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Demikian juga dengan setiap pegawai kantor yang ada yang tetap bekerja untuk pelayanan di tengah-tengah umat-Mu di GPIB. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Demikian rencana-rencana program kami ke depan. Kiranya juga Tuhan boleh senantiasa berkati dan sertai kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini harus menanggung beban karena mereka dalam keadaan sakit dan sedang dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati dan menguatkan mereka semua yang saat ini harus terbaring sakit. Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus, yang akan terus menguatkan, mendampingi mereka di dalam keadaan mereka yang sedang sakit. Ya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang penuh kuasa, akan memberikan pemulihan kepada mereka semua. Demikian juga dengan keluarga mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri ketabahan, kesabaran untuk bisa melihat di tengah-tengah keadaan yang kurang baik, tetapi mereka bisa melihat kasih Tuhan tetap ada dan nyata di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami mulai dari pemerintah yang ada, presiden, jajaran kabinet, dan seluruh kepala-kepala daerah.
supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk bisa membawa bangsa ini menuju ke dalam kemakmuran, bangsa yang boleh benar-benar bisa menang menghadapi situasi dan tekanan yang saat ini terjadi, Tuhan. Supaya bangsa kami dijauhkan dari segala musibah, bencana. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah bangsa Indonesia dijauhkan dari segala macam bencana, baik bencana alam maupun bencana yang saat ini sedang kami gumuli, yaitu bencana pandemi COVID-19. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami hanya bisa berseru, mohon kekuatan, mohon pimpinan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong dan menjawab setiap seruan dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, amplop kolekte, amplop persepuluhan, amplop syukur, amplop janji iman, dan lain-lain dapat diserahkan ke kantor gereja, korsek, atau transfer ke rekening gereja, Bank CIMB Niaga, rekening 034 01 00 356 002 atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235 ayatnya yang pertama dan yang ke-7. Padamu
Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penatua Asaria Windaheri Haan, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu Pentakosta yang dilayankan secara online pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, mulai pukul 9 sampai dengan 14, atau bisa ditransfer ke rekening Bank CIMB Niaga, nomor rekening 034 01 00356 002 atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui WA Group. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.